Cerita menarik Indonesia, Kepiting dan Ikan Paus. Kepiting berjalan perlahan di dasar laut, mencengkeram pasir dengan capitnya yang kuat. Ia kecil, tapi hatinya besar. Tidak ada yang bisa meremehkan keberaniannya. Setiap hari, ia membantu teman-temannya yang kesulitan, entah itu menolong siput yang tersangkut di batu atau mengusir ikan-ikan kecil yang mengganggu ubur-ubur yang sedang tidur. Di tengah lautan luas, hidup seekor ikan paus besar bernama Ranu. Tubuhnya raksasa, suaranya menggelegar, dan gelombang yang dihasilkannya bisa mengguncang seluruh terumbu karang. Semua makhluk laut menghormatinya, tapi mereka juga takut padanya. Suatu hari, Ranu berenang mendekati terumbu karang tempat kepiting tinggal. Dengan suara berat, ia berkata, "Laut ini milikku. Semua makhluk harus tunduk padaku." Makhluk-makhluk laut terdiam. Mereka tahu bahwa tak ada yang bisa menandingi kekuatan ikan paus. Tapi kepiting, dengan langkah kecilnya, maju ke depan. "Laut ini bukan milik siapapun, Ranu. Kita semua hidup di sini bersama," kata kepiting dengan tenang. Ranu tertawa keras. "Kau hanya seekor kepiting kecil. Apa yang bisa kau lakukan?" Kepiting tidak menjawab. Ia hanya menatap ikan paus itu dengan penuh keyakinan. Hari demi hari, Ranu semakin semena-mena. Ia berenang kemanapun ia suka, menghancurkan rumah-rumah ikan kecil, menakuti cumi-cumi yang sedang mencari makan, dan bahkan menumpahkan pasir ke rumah kepiting. Para makhluk laut mulai kehilangan harapan. Mereka ingin melawan, tapi siapa yang bisa menghadapi paus sebesar itu? Kepiting tidak tinggal diam. Ia berpikir keras, mencari cara untuk membuat ikan paus menyadari kesalahannya. Suatu malam, ketika Ranu sedang tidur di dasar laut, kepiting merayap mendekat. Dengan hati-hati, ia menggunakan capitnya untuk mencapit ekor ikan paus yang besar itu. Ranu terbangun dengan sentakan. "Apa ini? Siapa yang berani menggangguku?" Suaranya menggema di seluruh lautan. Tapi kepiting tetap mencapit ekornya erat-erat. Ranu menggoyangkan tubuhnya, berenang ke sana kemari, berusaha melepaskan diri. Tapi cengkeraman kepiting begitu kuat. Makhluk-makhluk laut mulai berkumpul, melihat kejadian itu dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka menyadari bahwa bahkan paus sebesar Ranu pun bisa dipermalukan oleh kepiting kecil. Ranu akhirnya berhenti bergerak. Napasnya berat, matanya menatap kepiting dengan penuh kebingungan. "Kenapa kau melakukan ini?" tanyanya. Kepiting melepaskan cengkeramannya perlahan. "Aku ingin kau tahu bahwa kekuatan bukan segalanya. Kau besar, tapi itu tidak memberimu hak untuk bertindak sewenang-wenang." Ranu terdiam. Ia menatap makhluk-makhluk laut yang mengelilinginya, melihat ketakutan di mata mereka. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa mereka tidak menghormatinya karena kagum, tapi karena takut. Dengan suara lebih lembut, ia berkata, "Aku telah salah. Aku tidak ingin ditakuti, aku ingin dihormati." Sejak hari itu, Ranu berubah. Ia tidak lagi mengganggu makhluk lain, bahkan sering membantu mereka dengan kekuatannya. Kepiting dan Ranu menjadi sahabat, membuktikan bahwa keberanian dan kebijaksanaan lebih berharga daripada sekadar kekuatan. Titik, 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 garis bawah, titik. Pesan moral. 1. Kekuatan bukan segalanya, ukuran dan kekuatan fisik tidak selalu menentukan siapa yang lebih berkuasa. Keberanian dan kebijaksanaan bisa mengatasi kezaliman. 2. Penghormatan harus diperoleh, bukan dipaksakan. Ketika seseorang berkuasa dengan menebar ketakutan, ia hanya akan mendapatkan kepatuhan yang penuh ketakutan, bukan penghormatan yang tulus. 3. Keberanian dapat mengubah dunia, sekecil apapun seseorang. Jika ia berani berdiri melawan ketidakadilan, ia bisa membawa perubahan besar. 4. Kebijaksanaan lebih penting daripada kekuatan. Paus yang besar dan kuat baru benar-benar dihormati ketika ia belajar menggunakan kekuatannya untuk melindungi, bukan menindas. Tagar cerita rakyat, tagar legenda Nusantara, tagar dongeng Indonesia, tagar budaya Indonesia. Tagar kisah rakyat, tagar malin kundang, tagar cerita tradisional, tagar warisan budaya, tagar kearifan lokal, tagar cerita anak bangsa, tagar folklore Indonesia, tagar mitos dan legenda, tagar sejarah Indonesia, tagar hikmah cerita rakyat. Tagar cerita inspiratif.